Hai sahabat Dinara semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih. Gimana? Sudah siap mendengarkan cerita dari Kak Ina? Sudah dong pastinya. Oke, tenang. Semua pasti kebagian cerita maksudnya. Cerita yang kakak bawakan kali ini berjudul Prabu Yuyu Kangkang. Mungkin sahabat Dinara semua sudah sering mendengar nama Yuyu Kangkang. Nah, ternyata Yuyu Kangkang adalah seorang raja yang berwujud kepiting yang berada di alam siluman. Waduh, ngeri dong. Makanya simak sampai selesai channel Dinara Story, drawing, ilustrasi, dan narasi. Dahulu kala ada sebuah kerajaan besar yang ada di bantaran Sungai Bengawan. Kerajaan tersebut tak kasat mata. Ada raja yang sangat sakti mandraguna, yaitu Prabu Yuyu Kangkang namanya. Prabu Yuyu Kangkang merupakan anak dari seorang raja, yaitu Raja Srenggini, dan cucu dari Dewi Perkotawati. Yuyu Kangkang dilantik menjadi raja di antara dua alam, yaitu alam manusia dan alam dewa, yakni di alam siluman. Prabu Yuyu Kangkang sangat terkesima dengan Galuh Candragirana. Ia sangat mencintai dan bahkan ingin memperistri Galuh Candragirana. Namun, Galuh Candragirana pergi dari kerajaan entah di mana keberadaannya. Prabu Yuyu Kangkang sangat ingin sekali bertemu dengan Galuh Candragirana. Karena Prabu Yuyu Kangkang tak kunjung bertemu dengan Galuh Candragirana, akhirnya Yuyu Kangkang bertapa. Di dalam pertapaannya, ia mendapat sebuah bisikan dari dewa. Yuyu Kangkang bisa bertemu dengan Galuh Candragirana asalkan Yuyu Kangkang mau mendermakan hidupnya, atau istilahnya topong rame, menolong orang lain untuk menyeberangkan di bantaran sungai yang sangat besar tersebut. Di desa Dadapan ada seorang janda atau biasa dipanggil Mbok Rondo Dadapan. Ia mengadakan sayembara karena ia mempunyai seorang putra yang sangat tampan sekali, yaitu Ande-Ande Lumut. Karena ketampanannya, banyak perempuan-perempuan yang ingin diperistri olehnya. Di sini ada perempuan-perempuan cantik yang ingin mengikuti sayembara tersebut, antara lain Kleting Merah, Kleting Biru, dan Kleting Hijau. Mereka bertiga adalah saudara kandung yang ingin bersaing mendapatkan cinta dari Ande-Ande Lumut. Karena untuk mencapai desa Dadapan harus melewati bantaran sungai yang sangat luas, akhirnya mereka bertiga bertemu dengan Yuyu Kangkang. Ia meminta tolong untuk diseberangkan. Untuk menyeberangkan ketiga gadis tersebut, Yuyu Kangkang tidak meminta imbalan berupa materi, melainkan imbalan berupa ciuman yang sangat manis. Jadi, satu persatu gadis tersebut memberikan ciuman manisnya kepada Yuyu Kangkang, mulai dari Kleting Merah, Kleting Biru, dan yang terakhir Kleting Hijau. Di siang harinya, sang bungsu, yaitu adik dari ketiga kleting tersebut, juga ingin mengikuti sayembara itu. Ia ingin diperistri oleh Raden Ande-Ande Lumut juga, yang berada di desa Dadapan. Sebenarnya Galuh Candragirana sedang melakukan penyamaran. Dia menyamar menjadi Kleting Kuning. Kleting Kuning memiliki lidi atau sodo lanang.
yang mana Sodo tersebut sangat sakti, pemberian dari dewa. Sodo itu digunakan sebagai sarana supaya bisa bertemu dengan Panji Asmorobangun. Saat akan ke desa Dadapan, Kleting Kuning harus melewati sungai yang sangat luas. Akhirnya, Kleting Kuning bertemu dengan Yuyu Kangkang. Namun, Yuyu Kangkang tidak mau menolong untuk menyeberangkannya karena wajah Kleting Kuning sangat jelek. Bercelemongan dengan arang, banyak kotoran menempel di tubuhnya dan nampaknya Kleting Kuning sangat bau sekali. Yuyu Kangkang pangkling dan tidak mengenalinya. Karena tidak mau menolong, akhirnya Kleting Kuning marah besar. Lalu ia mengeluarkan sodo lanang pemberian dari dewa tersebut dan dihantamkan sodo itu ke sungai. Seketika air sungai yang luas tersebut mengering. Yuyu Kangkang merasakan kesakitan karena kesulitan bernafas untuk bertahan hidup. Setelah Kleting Kuning berhasil menyeberangi sungai yang sangat luas tersebut, akhirnya Kleting Kuning menghantamkan sodo lanang itu kembali ke sungai. Dan seketika air sungai kembali melimpah dan banyak kembali. Akhirnya Kleting Kuning berhasil mendapatkan ande-ande lumut. Dan ternyata ande-ande lumut adalah perwujudan dari Panji Asmorobangun dan Kleting Kuning adalah perwujudan dari Galuh Candrakirana. Panji Asmorobangun tidak pangkling bahwa yang datang tersebut adalah Galuh Candrakirana istrinya. Menyadari hal itu bahwa yang membawa sodo lanang tersebut Galuh Candrakirana yang selama ini ditunggu-tunggu, diidamkan dan dicari-cari, yang mau dijadikan permaisuri di kerajaan, akhirnya Prabu Yuyu Kangkang menyusul ke desa Dadapan. Setelah sampai di desa tersebut, bertemu dengan Panji Asmorobangun. Akhirnya pertarungan tidak bisa terelakkan. Begitu sangat sengit sehingga terjadi selama berhari-hari. Keduanya sangat sakti. Pada hari ke-7 menjelang hari ke-8, terlihat jelas siapa sebenarnya yang paling unggul. Akhirnya Sang Prabu Yuyu Kangkang kalah dari Panji Asmorobangun. Sungguh pertarungan yang sangat panjang dan melelahkan. Karena Prabu Yuyu Kangkang kalah, akhirnya bersedia menjadi panglima perang sebagai pengawal dari kerajaan Panjalu. Yang rajanya Inu Kertapati atau Panji Asmorobangun dengan permaisuri Galuh Candrakirana. Mereka menjalani kehidupan yang bahagia, kerajaan yang damai dan tentram dengan Sang Prabu yang sangat setia menjaga keamanan wilayah kerajaan. Dan di wilayah semua kerajaan di bawah pimpinan kerajaan Panjalu. Sekian dulu ya cerita dari Kak Ina Dinara. Sampai ketemu dengan cerita-cerita selanjutnya. Salam OTW Suge @Bozilo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.